Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fardan, salah satu mahasiswa dari kelas PTIKC. Pada video ini saya akan membahas terkait deskripsi dan enkripsi pada mata kuliah keamanan komputer. Jadi seperti yang kita ketahui, pengertian dari deskripsi dan enkripsi ini berdasarkan dari laman Guru 99 bahwa enkripsi is a process which transform the original information into unrecognizable form. Jadi enkripsi ini merupakan proses di mana mentransformasikan data asli ke yang tidak dapat data yang tidak sama. Jadi maksudnya adalah data tersebut diubah menjadi sandi agar sulit diketahui oleh orang lain. Nah, kenapa kita harus melakukan enkripsi dan dekripsi ini? Seperti yang dijelaskan oleh Genetech.com bahwa ini dapat melindungi informasi atau protect private information, atau dapat melindungi informasi yang dalam bentuk privasi atau sensitif data atau data sensitif, dan dapat mengamankan dua jalur komunikasi seperti klien dan server. Jadi dengan adanya enkripsi ini kita dapat mengamankan data intinya. Kemudian pada kali ini yaitu saya akan menunjukkan dua cara mengenkripsi data, yang dimana yang pertama saya menggunakan website yang websitenya adalah base64encode.org. Jadi website ini merupakan website yang dapat menyediakan tools encode atau decode. Jadi encode ini maksudnya adalah enkripsi dan decode adalah dekripsi. Jadi website ini kita dapat gunakan untuk mengubah file kita dalam bentuk sandi, kemudian sebaliknya. Nah, saya harus upload dulu atau memilih file yang untuk saya enkripsi. Jadi yang saya enkripsi di sini adalah file HTML, yang dimana file HTML ini merupakan file HTML kelas saya yang saya susun menggunakan kelas dari Witri School. Kemudian jadi saya mengupload index.html. Saya akan mengenkripsi index.html, kemudian saya upload. Setelah itu saya memilih standar karakter. Yang pertama adalah UTF-8, kemudian ASCII, dan ada banyak lagi standar karakternya. Namun saya akan mengubah standar karakter ini menjadi ASCII, yang dimana merupakan standar yang umumnya digunakan, yaitu berupa abjad atau huruf. Kemudian saya juga dapat kemudian kita menekan encode atau enkripsi. Jadi kita menenkripsinya. Setelah dienkripsi, kita dapat mengunduh file yang sudah dienkripsi oleh website ini. Nah, kita unduh. Kemudian setelah diunduh, bahwa di sini merupakan hasil dari enkripsi oleh website ini. Jadi website ini menggunakan algoritma enkripsi base64. Kemudian hasil dari enkripsinya adalah yang ini. Jadi dapat kita lihat bahwa file enkripsi ini merupakan sandi-sandi atau abjad yang sulit dipahami oleh manusia. Itulah kegunaannya agar apabila jatuh di tangan yang salah, orang tersebut tidak mengerti apa maksud dari file tersebut. Kemudian bagaimana cara kita mengembalikannya? Dengan cara kita mendekripsi atau decode file yang sudah dienkripsi tersebut. Nah, sama seperti yang tadi, kita mengupload file yang sudah dienkripsi. Jadi file yang dienkripsi tadi seperti yang kita ketahui ada di file download dan encode, kemudian kita upload, kemudian kita dekripsi atau decode, kemudian kita unduh lagi file yang sudah diupload. Seperti yang kita lihat kembali dalam extension HTML seperti yang dari tadi kita upload, yaitu adalah index.html. Jadi kita harus mengecek apakah file ini sama dengan file yang sebelumnya. Kita buka. Jadi yang ini merupakan file dalam bentuk yang sudah didekripsi. Kemudian yang ini adalah file aslinya. Jadi sama saja apabila kita sudah mengupload kemudian kita enkripsi dan dekripsi. Jadi seperti filenya dalam bentuk sandi, kita ubah dalam bentuk file
asli, file HTML, kemudian kita bentuk dalam bentuk sandi, kemudian kita unduh lagi dalam bentuk file asli. Nah, sama seperti contohnya di WhatsApp. Di WhatsApp itu kita mengirim teks dalam bentuk percakapan biasa yang kita pahami. Kemudian dalam transmisinya itu diubah menjadi data dalam bentuk sandi. Jadi kemudian kembali dienkripsikan ke penerima atau receiver. Misalnya saya mengirim file ke si B, kemudian si B itu menerima hasil dari hasil enkripsi. Kemudian cara lain untuk menenkripsi dan dekripsinya itu kita dapat menenkripsi folder dengan menggunakan RAR. Contohnya, kita menekan klik kanan, kemudian add to archive. Setelah add to archive, kita set password. Jadi kita mengamankan file kita dengan membuat password. Kemudian kita mengenkripsi file names. Contohnya passwordnya adalah nama saya sendiri, yaitu Muhammad Fardan. Kemudian kita klik OK dan OK. Jadi filenya merupakan hasil kompres. Kemudian untuk membukanya kita harus memasukkan password terlebih dahulu. Jadi apabila jatuh di tangan orang yang salah, maka tidak dapat membuka kecuali dengan memasukkan passwordnya. Apabila saya memasukkan password yang salah, maka file tersebut tidak dapat dibuka. Incorrect password. Jadi terdapat pop-up itu password salah apabila kita salah memasukkan password. Kemudian apabila passwordnya benar, maka filenya dapat diakses. Muhammad Fardan. Jadi filenya dapat diakses, padahal file ini merupakan file yang telah dilindungi oleh password enkripsi dari RAR. Jadi mungkin hanya itu penjelasan dari saya terkait enkripsi dan dekripsi, yang dimana saya menggunakan enkripsi menggunakan RAR dan menggunakan website. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.